Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kopi Coding. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang pembuatan sistem pakar menggunakan metode Certainty Factor. Jadi metode Certainty Factor ini atau metode CF adalah sebuah metode untuk menangani ketidakpastian dalam sistem pakar dengan cara memberikan sebuah nilai kepastian atau nilai CF pada setiap basis aturan. Jadi kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan alurnya ya teman-teman, alurnya hampir sama dengan mungkin tutorial sistem pakar yang pernah saya buat, cuma nanti bedanya di metode CF ini nanti kita akan memberikan nilai CF, ada pemberian nilai dari seorang pakar di basis aturannya. Kurang lebih seperti itu ya, nanti akan saya praktekkan untuk eh, untuk prakteknya nanti. Nah, untuk kasusnya nanti contoh di sini saya akan pakai eh, sistem pakar untuk penyakit tanaman cabai ya. Contoh aja sebenarnya tidak harus tanaman cabai ya. Ingat teman-teman bisa bisa dipraktekkan untuk penyakit lainnya ya, penyakit mata, penyakit jantung mungkin atau penyakit diabetes mungkin silahkan ya bisa bisa dipraktekkan atau mungkin tanaman lain juga bisa ya teman-teman. Intinya di sini bisa untuk penyakit atau bisa juga untuk kerusakan mungkin ya, selain penyakit mungkin juga bisa untuk di kerusakan ya, kerusakan mesin mungkin atau kerusakan yang lainnya nanti bisa dipraktekkan juga, silahkan disesuaikan saja. Nah di kasus ini nanti saya prakteknya pada penyakit tanaman cabai contohnya. Nah seperti biasa nanti sistem ini berbasis web, nanti dalam pembuatannya saya menggunakan HTML, kemudian backendnya menggunakan PHP. Kemudian untuk tampilan saya menggunakan Bootstrap ya. Jadi biar tidak terlalu ribet di CSS-nya, nanti saya menggunakan Bootstrap seperti biasa biar lebih cepat aja. Kemudian untuk database atau basis datanya menggunakan MySQL. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai aja. Untuk yang pertama, biar tidak terlalu bertele-tele ya. Oke, yang pertama seperti biasa mungkin kita akan membuat project dulu ya, membuat project dulu. Oke. Silakan teman-teman buka ini ya, untuk editornya saya menggunakan seperti biasa, saya menggunakan Visual Studio Code untuk editornya. Oke, mungkin di sini kita bisa langsung open folder aja, ini ya, open folder, file open folder. Di sini saya belum membuat projectnya ya, mungkin teman-teman bisa langsung arahkan ke C, ke SAMPP, ke htdoc ini ya teman-teman, untuk server localhost-nya di sini ya seperti biasa di htdoc, atau teman-teman bisa juga buat dulu di sini seperti biasa di C SAMPP htdoc. Nah teman-teman buat dulu foldernya di sini juga boleh, atau langsung dibuat dari sini tadi juga bisa, silahkan ya teman-teman, mau mau pakai cara yang mana silahkan. Kayak contoh saya buat di sini aja, ini saya open folder, saya arahkan ke C, ke SAMPP, htdoc. Nah di sini ya, saya buat new folder aja. Contoh saya beri nama cabai ya, cabai ya. Nah ini aja, saya beri nama cabai. Ini ya, foldernya saya beri nama cabai. Nah tinggal di select aja. Nah seperti ini ya, terserah nama foldernya apa, dibuat yang simpel aja. Bisa cek ya. Nah ini ya teman-teman, dia langsung sudah tercreate ya untuk foldernya. Jadi teman-teman bisa juga membuat langsung di sini, nanti tinggal di open dari sini juga bisa. Ini ya, biasa. Tinggal di open aja, open folder. Seperti ini, tinggal diklik, select folder. Oke. Nah di sini kita akan coba untuk membuat satu halaman indeks dulu ya. Ini saya file, di sini saya buat dulu indeks seperti biasa, halaman index.php atau halaman utamanya. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, ini yang membuat projectnya seperti ini. Nah, seperti biasa karena saya nanti menggunakan Bootstrap, maka kita perlu instalasi Bootstrap dulu ya.
instalasi Bootstrap. Oke, kita perlu melakukan instalasi Bootstrap. Jadi Bootstrap ini framework untuk CSS ini ya. Sudah sering saya pakai di tutorial saya, bisa teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, intinya sama aja sebenarnya. Saya nanti biasanya pakai yang versi 4 ya. Nah, biasanya sudah saya sediakan, jadi teman-teman bisa langsung download juga, sebenarnya bisa download dari sini. Kalau mau download sendiri tinggal pilih versi 4. Saya biasanya pakai versi 4. Kebetulan kalau untuk masalah Bootstrap ini tolong disamain ya teman-teman, karena kalau nanti teman-teman menggunakan versi yang lain ya jelas nanti mungkin hasilnya akan berbeda, atau mungkin kadang-kadang ada yang error ya karena beda versi. Ingat ya, saya di sini menggunakan versi 4. Jadi kalau teman-teman mungkin biar sama ya, diusahakan menggunakan versi yang sama juga. Nah, tinggal di-download aja biasanya. Nah, tapi nanti biasanya saya eh, sudah saya sediakan semua. Nanti teman-teman tinggal download aja, tinggal linknya teman-teman cek di deskripsi nanti untuk link eh, Bootstrap-nya ya, atau untuk link-link primbon-primbon saya untuk coding-codingan yang sudah saya buat, nanti tinggal teman-teman cek di deskripsi. Sudah saya sediakan semua, tinggal pakai aja. Nah, ini ya. Jadi nanti ini ya. Jadi untuk eh, Bootstrap-nya nanti sudah saya sediakan ya. Saya buat dalam bentuk folder namanya assets seperti ini. Nah, nanti dalamnya ada CSS, ada JS. Ya, ada CSS, ada JavaScript. Ini sudah saya masukkan di sini semua. Teman-teman tinggal pakai saja ya untuk Bootstrap-nya. Ya, jadi ini ya teman-teman, ini saya copy aja. Nanti tinggal di-download ya. Sekali lagi ini saya copy setnya. Saya copy ke cabai di sini. Nah, ini ya tadi ya index, ini di foldernya cabai tadi, tinggal paste aja di sini. Sudah seperti itu aja untuk instalasi Bootstrap-nya. Sudah saya sediakan, tinggal pakai saja. Nah, nanti tinggal di-download sendiri ya di bagian deskripsi di bawah, nanti silahkan dicek. Oke, saya cek dulu di sini. Nah, masuk ya teman-teman. Ini ya, di sini juga masuk. Oke. Seperti ini aja, sangat simple untuk instalasinya. Nah, kita akan coba dulu, sebelumnya kita akan coba dulu di indeksnya ya. Nanti di bagian indeks ini kita akan membuat halaman utamanya dulu. Kita akan tes dulu apakah Bootstrap-nya ini bisa berjalan dengan baik. Ya teman-teman, tinggal masuk ke Primbon. Nah, biasanya saya pakai Primbon. Ini maksudnya kumpulan dari template-template coding yang sudah saya buat. Teman-teman seperti biasa tinggal pakai saja ya, tinggal pakai saja, nanti sudah saya sediakan, tinggal di download aja. Oke, halaman indeks ini ya teman-teman, halaman indeks. Oke, oh ini untuk HTML ya, HTML-nya. Oke, ini saya blok aja, atau teman-teman bisa langsung di sini ya, biasanya tinggal HTML. Nah, ini ya versi 5 ini. Nah, ini sebenarnya sama aja sih, atau teman-teman tinggal buka aja halaman indeks ini di blok, tinggal di copy aja juga boleh ya. Mungkin saya cari sekarang dia namanya apa gitu. Nah, biasanya di sini di bagian headnya, nah kita perlu ini ya, untuk instalasinya kita perlu mengkonekkan halaman utama ini ke Bootstrap-nya yang tadi di sini ya, karena kita mau menggunakan Bootstrap ya. Oke, teman-teman tinggal buka aja, mungkin di bagian enggak ya, sini setting. Oke, kalau nggak ada ya kita masuk di sini aja, di sini. Oke ya, teman-teman bisa masuk ke Witry School ya untuk di bagian Bootstrap ya, sambil belajar juga ya, ini di bagian learn. Nanti saya tunjukkan, nanti teman-teman tinggal pakai aja, tinggal ditiru aja. Instalasi start. Nah, ini ya teman-teman, kita akan mengkoneksikan ya, tapi kalau yang dicontoh ini kan yang versi online ya. Biasanya untuk saya ambil keterangan dulu ya. Saya pakai kontrol slash seperti ini, kontrol dan slash.
Saya beri keterangan ini untuk bootstrap ya. Bootstrap. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita pakai link ya. Oke, link. Ketik aja link. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal ini buka CSS. Dia ada di folder CSS. Oh, sorry. Sorry. Bukan CSS, ini ya, aset dulu. Nah, hati-hati ya teman-teman, aset dulu. Ini ya, tadi nama foldernya aset dulu. Jadi kan di localhost, cabe, setelah cabe kan di aset nih kan. Nah, ini kan localhostnya kan di folder cabe dulu. Kita kan udah di folder cabe nih. Nah, kita harus panggil dulu foldernya ini assets ya. Jangan sampai keliru. Assets. PS ya, ini harus sama persis. Oke, ini ya, dia langsung detect ya, CSS. Bootstrap itu yang bisa pakai ini, tapi saya biasanya pakai yang min ini. Yang mana aja nggak ada masalah sebenarnya. Ini ya, yang min atau yang CSS ini. Bisa biasanya pakai yang min. Kok ribet, sorry. Yang ribetnya. CSS, mana sih CSS? Bootstrap min, nah ini bootstrap min yang CSS. Nah, ini ya teman-teman, yang ini maksudnya. Nah, yang ini diketik aja boleh, atau kalau di tempat saya pakai Visual Studio Code ini dia bisa langsung muncul ya, bisa slash aja. Nah, dia bisa muncul langsung seperti ini ya, menyesuaikan ya teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman pakai editor apa, saya nggak tahu soalnya. Oke. Ini ya, yang pertama kita akan kita linkkan dulu ya. Yang pertama itu, yang kedua JavaScript-nya. Nah, ini ya JavaScript-nya. Yang pertama CSS, yang kedua JavaScript. Nah, kalau JavaScript meletakkannya di body JavaScript. Nah, seperti ini ya contohnya. Kalau JavaScript-nya pakai tag script dulu. Oke. Di sini ya, ingat meletakkannya ya sama pakai control slash untuk keterangan. Ini JS untuk bootstrap. Pakai script ya tadi. Oh, yang src, sorry. Sama aja sih sebenarnya, cuma di dalamnya ada ini, ada src. Source-nya, yang source-nya oke. Saya tahu di sini. Oke, ini source-nya sama. Berarti yang JS ini ya. Pakai sebentar, pakai yang jQuery dulu. Kita harus panggil jQuery-nya dulu biasanya. Oke. Itu ada di asset. Ini jQuery, jQuery-nya dulu. Asset slash kayak muncul ya, JS yang jQuery. Ini sudah saya downloadin juga, tinggal pakai aja ya. Jangan sampai keliru ya, harus sama persis. Memanggilnya, ingat memanggilnya harus sama persis ya. Biasanya kalau error itu udah pasti salah ketik, udah itu aja, tidak ada hal-hal lainnya teman-teman. Intinya kalau kok nggak connect, nggak bootstrapnya kok nggak jalan, ya karena salah ketik, udah itu aja, tinggal dicek aja, nggak ada yang lainnya biasa ya. Kecuali ini sudah dimasukin dulu loh ya. Kalau sudah dimasukin ya tinggal masalah pengetikan aja. Kalau pengetikannya keliru satu huruf aja, contoh ini, nah ini kan nggak ada link, ini kan nggak ada, dia harus pakai titik nol, ya udah kita harus pakai di situ, maksudnya seperti itu. Oke, yang kedua JavaScript baru untuk bootstrapnya. Oke, sama ya, assets, JavaScript baru yang ini, bootstrap nih, saya pakai yang itu, bootstrap nih, just. Oke, udah seperti ini aja. Jadi untuk
instalasi Bootstrap tadi setelah di copy, teman-teman tinggal panggil ya di halaman indeksnya nih ya, yang CSS-nya, jangan sampai keliru ngetik ya, jQuery sama yang Bootstrap-nya. Oke. Save. Oke, nah kita tinggal tes ya, kita tes untuk bikin menu ya, membuat menu navigasi ya, menu navigasi, menu atau navigasi, navbar maksudnya, buat navbar. Oke, navbar itu seperti ini. Oke, contohnya di sini navbar. Nah ini yang, nah seperti ini ya, seperti ini navbar. Kita akan tes apakah bisa muncul dengan baik. Nah untuk navbar sendiri biasanya saya sudah sediakan juga kalau nggak salah di Rimbon ya, navbar. Oh nggak ada ya, susah. Setting menu, oh nggak ada ya. Oh nggak ada ya, udah lah. Ini gampang kok, hanya link aja. Oke, saya cari yang simple ya. Nah ini aja, saya biasanya pakai kayak gini aja. Nggak pakai desain yang ribet-ribet. Nah ini ya, bisa masuk ke apa, Witry School. Oke, ini aja lah. Ya, saya pakai yang kayak gini. Bisa pakai yang atas ini ya, cuma nanti saya mungkin warnanya saya pakai warna biru aja. Ini saya copy aja sampai ini ya, ini aja ya, saya copy, saya pakai navbar, kelasnya navbar ini. Oke, ya. Seperti ini aja saya copy tuh. Nah, jadi di dalam body ini kita akan di bodinya nanti kita buat, saya beri keterangan dulu di situ, ini navbarnya ini, barnya atau menu. Oke, saya rapiin dulu ya. Navbar saya tinggal copy aja ya. Ini navbar, cuma mungkin backgroundnya nggak light, mungkin saya beri primary. Primary itu warna biru biasanya. Nah, ini ya primary warna biru ini. Jadi ini kan ada background color ya, ada success info. Saya biasanya pakai yang primary, warna dasarnya. Oke, ini nanti ada menu-menunya. Oke. Ini sementara ini dulu, nanti kita rubah. Ini ada contoh menunya ya. Oke, saya save dulu. Saya save. Nah, kita tes dulu. Tinggal panggil aja localhost garis miring camping. Ingat ya teman-teman, jangan lupa diaktifkan dulu untuk sampipinya ini ya. Diaktifkan dulu seperti biasa. Ya, localhost cabe. Oke, ini ya. Berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Navbarnya muncul, oke, berarti instalasinya berjalan dengan baik. Ya. Contoh kalau nggak berjalan dengan baik ya kayak gini ya, contohnya tadi ya. Seumpama lo kok nggak muncul, ya itu paling teman-teman salah ketik aja. Contoh kayak gini ya. Contoh nih, ya Bootstrap nggak ada nih, nggak ada, namanya bukan Bootstrap kan. Nih ya, kurang P contohnya nih ya, lihat kurang P, saya ngetiknya kurang P, saya simpan, saya refresh, tuh dia pasti nggak jalan karena salah panggil ya. Sekali lagi, kalau tidak jalan itu paling hanya karena salah ketik ya, lebih ke ketelitian lagi aja ya, Bootstrap ya, entah tadi atau entah yang keliru manggilnya ya. Coba saya balikin ya. Contoh di sini ya, hanya mungkin contoh teman-teman lupa ngasih keterangan ini ya. Di sini kan yang saya pakai jQuery-nya versi ini ya, versi 7.0 ya. Mungkin saya nggak tahu yang sekarang jQuery-nya sudah versi keberapa, saya nggak tahu ya, karena saya nggak download yang versi terbaru. Tinggal di download aja versi yang terbaru, seumpama mau pakai yang versi terbaru. Nah, contoh saya pakai ini, kurang angka 0 tuh. Ya, masih bisa ya, oke. Mungkin saya. Oke, masih bisa sih kalau ini.
mungkin yang ini mungkin nggak ada pengaruh di situ. Oke, di sini saya save. Oke, oke, kalau di bagian ini nggak ada masalah. Oke, tapi cuma kalau yang di sini mungkin karena belum dipakai ya di situnya. Tapi kalau saya keliru di sininya, di scrapnya, oke ya seperti ini. Intinya tinggal penelitian aja. Contohnya seperti itu, contohnya. Oke, ini ya. Nah, kita tinggal atur menunya ya, teman-teman. Mungkin nah ini ada beberapa menu. Oke, mungkin navbar light, ini navbar dark contohnya. Kalau navbar light biasanya teksnya hitam. Misalnya warna putih. Oke, gitu. Ini hanya masalah tampilan, nggak harus sama ya. Ini mungkin saya beri nama cabai tadi ya. Ini untuk judul dulu. Ini ya, oke. Contoh aja ini judul. Terus nanti ada halaman home. Nanti ada contoh penyakit ya. Ini contoh dulu aja nanti ada logout contoh dulu aja untuk isian aja. Logout saya gimana sih logoutnya gitu loh. Oke, save ya. Saya ngajuin biar ketahuan listnya. Oke, ya, saya save. Oke, seperti ini ya. Ini warnanya aktifnya pasti aktif. Biar udah warnanya saya copy aja. Oke, teman-teman. Ini ya. Oke. Di save dulu. Ya teman-teman, nah itu untuk tutorial pertama kali ini. Jadi kita sudah mencoba untuk membuat project, kemudian instalasi Bootstrap, kemudian mencoba untuk membuat menu navigasi seperti ini. Contohnya nanti mungkin akan kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Ya teman-teman, silahkan nanti dipraktekkan dulu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.